Tapi dibahas juga nggak kira-kira bahwa cawapres itu berbasis NU, Nahdliyin misalnya? Sangat Sangat ya. sangat karena dari awal Ibu juga menyampaikan kebutuhan NU ini sebenarnya kebutuhan sosiologis karena memang berdasarkan survei Kompas bulan Mei 2023 46% warga Indonesia itu mengaku NU dan angka ini angka yang relatif bertambah dibandingkan dengan survei yang dilakukan oleh salah satu lembaga riset Jepang di awal reformasi karena di awal reformasi itu yang mengaku sebagai warga NU tidak mencapai 30%. Seingat saya lembaga itu Nomura Institute yang pernah saya baca ya, artinya dia lembaga perbankan tetapi kan biasa ya sebagai sebuah lembaga riset dia kan pasti biasa mereka lebih lengkap karena duitnya lebih banyak Bang untuk melakukan riset gitu, jadi lebih detail begitu. Data kita di kartu kredit bank itu kan lebih lengkap dari Dukcapil. Lebih detail mereka. Lebih detail. Kan? Nah, itulah kenapa saya katakan artinya ada kecenderungan bahwa orang Indonesia yang merasa nyaman dengan cara beragama NU itu semakin besar. Sehingga mereka menyatakan saya ini orang NU. Sehingga memang kalau Bu Mega berpandangan harus merupakan seseorang yang bisa mewakili NU itu bukan hal yang aneh, bukan hal yang berlebihan, malah memang sudah seharusnya begitu. Tapi kan begini Gus, dari segi pengalaman ya. Ketika Ibu Mega berpasangan dengan almarhum Ki Hasyim. Kemudian Pak Wiranto berpasangan dengan Gus Solah misalnya. Ini kan suara NU terpecah. Dan ada lagi Pak Hamzah. Yang juga sama-sama orang NU. Ya, Pak Hamzah dengan Pak itu kan Agung Gumelar. Nah, SBY ngambil lagi yang namanya Yusuf Kalla. Itu juga orang NU juga, Mustasyar Pengurus Besar NU, betul. Iya kan? Nah, ini kalau terpecah-pecah begini kan agak susah ya? Ya, agak susah. Nah, sekarang pun sebenarnya kan Pak Anies Baswedan mengambil Caimin, itu jelas-jelas orang NU. Ya, kalau kemudian Prabowo ngambil Gibran ya nggak ada bau NU-nya. Ya, maka pecahannya menjadi lebih sedikit kalau Ibu mengambil orang NU sebenarnya. Karena dan pasti lebih besar itu. Pasti lebih besar. Nah, lebih besar pecahannya itu. Karena apa? Karena meskipun Caimin secara genetik adalah orang NU, bahkan dengan saya masih saudara sepupu, jadi tidak jauh gitu. Kita satu keluarga, satu rumpun gitu ya. Yang kedua, partainya juga merupakan partai yang kedua dilahirkan oleh Nahdlatul Ulama setelah P3, secara politik dia bisa mengklaim sepenuhnya ke-NU-annya, tetapi tidak kemudian orang NU itu semua milih Caimin begitu. Kalau bahasanya Gus Yahya, Ketua Umum PBNU sekarang, saya NU, saya bukan PKB gitu. Gitu. Jadi ini kan tinggal dihitung berapa banyak. Kalau memang survei itu kita anggap representasi populasi, Kompas mengatakan 46% warga NU yang ada di Indonesia ini, PKB 9%, ya, P3 5%, ya, sehingga masih banyak warga NU yang ada di tempat lain sebenarnya. Nah, Golkar misalnya pasti, banyak sekali kader NU di ada Golkar. Ada Nusron, ya, waktu itu almarhum Selamat Effendi Yusuf misalnya. Jadi lebih banyak orang NU yang ada di partai lain sebenarnya dibanding dengan jangan yang lupa ada kita di P3 sebutkan dan juga. PKB. Ada Gus Coy juga itu di Nasdem. Nah, di Nasdem ada Gus Coy. Jadi memang lebih banyak orang NU yang ada di partai lain, meskipun yang di situ terkumpul, terkonsentrasi ya di P3 dan PKB gitu. Sehingga kalau Bu Mega sekarang mengambil orang NU atau representasi NU, saya kira akan mendapat pecahan yang paling besar. Apalagi ini kan bicara figur agama ya. Betul. Pasti itu lebih besar pengaruhnya. Betul. Gitu kan. Betul. Kalau Caimin kan dilihat dari segi politiknya ya, saja. Dari politiknya. Ya mudah-mudahan lah. Memang kita mendoakan PDIP ini mengambil dari NU ya. Amin. Saya kira sih hampir pasti sih. Gitu ya. pasti. Cuman belum tahu siapa ya. Ya, namanya nggak jauh beredar, nggak jauh dari nama-nama yang beredar. Kan saya terakhir sudah mengatakan sekarang ini nama tinggal 3.
Bu Khofifah, Pak Sandi, dan Pak Mahfud. Dia satu dari 3 itulah, trivia lah kalau kita main gitu kartu. Ya kalau Bu Khofifah kan masih kepingin satu periode lagi jadi gubernur. Iya, tapi tidak ada salahnya juga kalau ditawari dan mau menjadi calon wakil presiden kan. Saya kira udah selesai itu kalau Khofifah yang jadi wakilnya Ganjar. Artinya banyak menangnya. Ya, betul. Itu sudah logika politik sederhana saja itu betul, udah pasti. Betul. Karena Khofifah itu jangan dilihat sebagai Gubernur Jawa Timur. Khofifah adalah ketua umum dari organisasi Islam perempuan terbesar di Indonesia. Dan dipercaya sudah 3 periode ya. Untuk menjadi gubernur baru 1 periode. Kalau di Muslimat sudah 3 periode. 3 periode. Ya. Dan kemungkinan kalau dia mau lagi 4 periode. Saya kira itu sangat mungkin. Dan reputasinya selama ini relatif bersih. Kemudian pengambilan keputusan publiknya juga reasonable, tidak ada hal yang menjadi catatan khusus lah. Dan yang paling bahaya kalau dia kampanye pidato, wahai wanita perempuan Indonesia bersatulah. Itulah. Wah, terlalu lama kita ini ditindas. Itu luar biasa itu bersatu semua. Kesadaran gendernya itu dibangkitkan, dia udah dapat 49% dari pemilih kan? Iya. Belum lagi istri-istri dari pemilih yang lain. Itu dia makanya. Iya kan? Itu. Nah, jadi luar biasa ya.